Wadidaw, spoiler One Piece chapter 1052 sudah keluar, Leo. Terima kasih kepada An-Ahmed dan Lebron dari Warsgen Forum atas bocoran spoilernya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar. Dimulai dengan cover story, masih dengan Germa Double Six. Kali ini kita bisa melihat Germa Double Six bertemu dengan Caesar Clone. Dah lama nggak kelihatan nih karakter. Akhirnya kembali terlihat ya, Leo. Apakah dia akan ikut bersama Germa? Mengingat sangat pas dirinya yang merupakan peneliti ada bersama Germa Double Six yang merupakan kerajaan sains. One Piece chapter 1052 diberi judul Fajar Baru. Dikatakan jika chapter kali ini berupa transisi, Carrot menangis bahagia, Yamato bersama Nami, Nico Robin, dan Otama. Dikatakan juga jika terjadi time skip selama 1 minggu. Seminggu telah berlalu, Leo, dan tak ada kabar nasib dua Yonko. Apakah masih hidup atau kembali ke haribaannya? Berlanjut, Zunisa pergi meninggalkan negeri Wano Kuni karena perbatasan masih ditutup. Nampaknya Zunisa masih menunggu perbatasan negeri Wano Kuni dibuka dan juga arahan atau perintah dari Kozuki Momonosuke ya, Leo. Berlanjut, Basil Hawkins mengungkapkan dalam sebuah pembicaraannya dengan Distract bahwa yang dia maksud adalah dirinya sendiri ketika dia mengatakan satu orang hanya memiliki 1% peluang untuk bertahan hidup. Basil Hawkins memprediksikan kekalahan Kaido dengan kartunya, tetapi tidak melakukan pengkhianatan lagi karena harga dirinya. Keren juga nih orang. Pengkhianatan tidak ada dalam kamusnya nampaknya, Leo. Tapi yang pasti, Leo, Basil Hawkins saat ini masih hidup, Leo. Untuk saat ini ya, karena meski 1% itu tetaplah sebuah kesempatan. Berlanjut, setelah time skip 7 hari telah berlalu, kita bisa melihat kemajuan di tanah negeri Wano Kuni. Sudah mulai hidup kembali tanah yang gersang itu nampaknya, Leo. Dikatakan juga jika Scratchmin, Apu, dan Inbi, sang numbers nomor 1, nampaknya telah beraliansi. Kaburkah mereka, Leo? Atau masih bersembunyi usai kekalahan pihak yang mereka bela? Menarik untuk ditunggu. Dikatakan juga jika Asura Doji mati dan Izo tidak dapat diselamatkan ketika melawan Maha atau CP0. Waduh, ternyata ada korban ya, Leo, dari pertarungan di Ars Wano Kuni atau di Onigashima. Berlanjut, dikatakan terjadi beberapa adegan komedi dan fan service. Termasuk salah satunya adalah adegan antara Yamato dengan kru kelompok topi jerami. Wah. Tanda-tanda ini, yo Luffy cepat bangun dan putuskan boleh apa tidak Yamato ikut berlayar bersamamu dan kelompok bajak lautmu. Lalu yang terakhir yang paling mengejutkan dan menggemparkan. Sesuai apa yang kita duga, tidak lengkap kiranya ngerujak tanpa mangga muda. Salah konteks. Maksudnya tidak lengkap rasanya Ars Wano Kuni tanpa kedatangan angkatan laut, khususnya seorang admiral. Dan Admiral Ryokugyu atau Green Bull sedang dalam perjalanan ke negeri Wano Kuni, Leo. Wah, ternyata Ryokugyu ya, Leo, yang ke Wano Kuni usai bentrokannya dan Fujitora melawan revolusioner di Marizoa. Menarik menunggu seperti apa tampangnya dan apa yang akan dia lakukan nantinya. Wadidaw. Dan kabar baik lainnya, minggu depan tidak libur. Mantap. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian, Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian. Berikut adalah hal-hal yang ada di dunia One Piece yang berukuran raksasa, sama dengan Zunisa, yang juga berasal dari masa lalu.
Hal ini diungkapkan oleh adikku yang cantik, yaitu Nabila. Ini nih orangnya kalau yang mau kenal. Tapi izin dulu ya Leo, kalau mau kenalan lebih jauh. Kurang lebihnya, Nabila mengatakan seperti ini. Hey, ada yang seperti saya nggak? Sadar bahwa di dunia One Piece, benda atau peninggalan penting dari 800 tahun yang lalu itu berukuran raksasa semua. Pertama, topi jerami raksasa di Marizoa. Di Marizoa terdapat sebuah topi raksasa yang disimpan dan kelihatan sangat tua. Melihat dari ukurannya, topi jerami itu pasti dipakai oleh seseorang yang sangat besar di masa itu. Yang kedua, Putri Duyung atau Poseidon. Poseidon adalah salah satu senjata kuno yang mengendalikan monster laut. Ukurannya sangat besar, bahkan bisa dibilang raksasa. Pada saat ini, Poseidon adalah Shirahoshi yang ukurannya juga sangat besar. Yang ketiga, Noah. Noah adalah kapal yang letaknya di Pulau Manusia Ikan. Konon katanya, itu dipersiapkan untuk mengangkut seluruh penduduk Fishman Island ke daratan. Saat ini, kapal itu telah rusak parah, namun dibawa oleh Sea King ke hutan laut Pulau Manusia Ikan. Yang keempat, Pluton. Ada kapal perang pada masa itu yang menjadi salah satu dari 3 senjata kuno. Dalam rancangan yang dilihat Franky, Pluton sepertinya kapal yang sangat besar dan berbahaya sehingga mereka terkejut saat melihatnya. Yang kelima, Poneglyph. Untuk ukuran tulisan, batu Poneglyph berukuran raksasa dan sangat besar untuk karakter One Piece pada masa ini. Meskipun telah diajarkan bagaimana pemahatan batu itu, mengapa ditulis di batu yang sangat besar? Apakah itu menandakan penulisnya berbadan tinggi atau berbadan besar? Yang keenam, Zu atau Zunisa. Gajah ini konon katanya dikutuk untuk selalu berjalan. Karena gajah ini umurnya lebih dari 800 tahun, tentu dia juga melewati abad kekosongan. Dan gajah ini luar biasa besar, mengalahkan raksasa. Fakta menariknya, gajah ini ternyata tunduk pada Kozuki Momonosuke atau mematuhi perintah atau perkataannya. Apakah Zunisa dikutuk oleh klan Kozuki di masa lalu? Menarik untuk menunggu kebenaran yang akan terungkap selanjutnya. Apakah pada zaman itu semuanya berukuran raksasa? Namun Amatsuki Toki kok enggak ya? Selain itu, ini dari aku ya Leo, tambahan juga. Jembatan raksasa yang pernah ditunjukkan saat pasukan revolusioner menjemput Nico Robin dan saat flashback perjalanan Kozuki Oden saat menjadi bagian dari bajak laut Goldie Roger. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Jika kalian mau atau kalian tahu hal-hal yang serupa, kalian bisa menuliskannya. Atau kalian dapat mengeluarkan opini atau pendapat tentang hal-hal yang berukuran raksasa yang berasal dari masa lalu di kolom komentar agar kita bisa berdiskusi.